Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang fundamental banget di dunia hukum perdata. Bener-bener basic tapi luar biasa menarik, yaitu hukum perikatan. Spesifiknya, kita akan bedah tuntas soal asas-asas hukum perjanjian. Bagian pertama, kalau kalian pengen benar-benar paham gimana sih sebuah janji atau kesepakatan itu bekerja di mata hukum, well, kalian ada di tempat yang tepat. Ini fondasi mutlaknya. Oh ya, sebelum kita menyelam lebih jauh, saya mau kasih tahu kalau materi keren yang akan kita bahas ini disusun langsung oleh Notaris Nuri Notari. Beliau ini adalah notaris dan PPAT yang berkedudukan di wilayah kerja Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi, apa yang bakal kita pelajari hari ini bukan cuma teori kosong dari buku, tapi benar-benar sentuhan akademik yang digabung sama pengalaman praktis beliau di lapangan. Mantep kan? Oke, langsung aja. Ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari pengantar ilmu hukum perikatan, terus lanjut ke asas konsensualisme, fakta sunt servanda, asas itikat baik dalam pelaksanaan, daftar pustaka, dan pastinya ditutup dengan sebuah refleksi ringan tapi berbobot. Kita masuk ke bagian 1, pengantar ilmu hukum perikatan. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot belajar asas ini? Gini, coba bayangin dunia bisnis dengan kontrak bernilai miliaran rupiah atau bahkan sekedar transaksi sehari-hari kita. Kalau kita nggak paham aturan main dasarnya, semuanya bakal kacau balau. Secara esensial, hukum perikatan itu ibarat aturan main utama yang mengatur hubungan hukum serta hak dan kewajiban timbal balik antar pihak. Nah, hubungan ini bisa lahir karena emang sengaja janjian atau murni karena undang-undang yang menetapkan. Poin krusialnya, hukum ini ngasih kita kerangka pasti, biar ada keadilan dan kepastian kapanpun orang bikin komitmen. Lanjut ke bagian kedua, asas konsensualisme, alias momen lahirnya kesepakatan. Nah, disinilah magisnya terjadi. Ini adalah detik-detik persis di mana sebuah kontrak itu benar-benar lahir ke dunia hukum. Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Maksudnya gimana tuh? Intinya, asalkan kita udah dapat yang namanya sepakat atau konsensus, itu seringkali udah cukup loh buat bikin ikatan hukum yang sah. Nggak melulu harus pakai kertas tebal bermeterai atau formalitas yang ribet, selama sepakatnya itu murni dan bebas. Tapi tunggu dulu, sekedar bilang oke saya sepakat aja nggak otomatis beres kalau nggak masuk kriteria undang-undang. Kita lihat pasal 1320 KUH Perdata ya, ada 4 syarat mutlak biar kontrak itu sah. Pertama, ya kesepakatan itu sendiri, pastinya tanpa paksaan atau tipu-tipu. Kedua, kecakapan, artinya orangnya emang udah dianggap cakap secara hukum buat bikin perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu, jadi objek yang diperjanjikan itu harus spesifik dan jelas. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Tujuan kontraknya jelas, gak boleh nabrak aturan ketertiban umum atau kesusilaan. Kalau ngomongin fondasi akademisnya, kita pasti merujuk ke literatur klasik seperti buku Ajar Hukum Perikatan ini. Tapi yang bikin galeng-galeng kepala, implementasi dari asas konsensualisme ini tuh kekinian banget. Coba deh pikirin soal belanja online zaman now. Merujuk ke Undang-Undang ITE, cuma dengan satu klik check out di layar HP kalian, boom, itu udah memenuhi asas kesepakatan. Sah bikin ikatan padahal nggak ada kertas sama sekali. Mind blowing kan? Masuk ke bagian ketiga, fakta sunt servanda atau kekuatan mengikat. Begitu kontrak itu lahir, dia langsung punya kekuatan super. Coba dengerin baik-baik bunyi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ini. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Wow, inilah roh dari fakta sunt servanda, pepatah Latin yang artinya janji itu mengikat. Begitu syarat sahnya terpenuhi, kontrak kalian itu bukan lagi cuma omongan manis, tapi benar-benar menjelma jadi undang-undang absolut yang wajib banget ditaati sama pihak-pihak di dalamnya. Pakar hukum kita, Munir Fuadi, negesin banget soal prinsip ini. Asas ini pada dasarnya ngajarin kita kalau janji itu kekuatannya mutlak. Dia menghadirkan yang namanya kepastian hukum. Jadi, si kreditur bisa tidur nyenyak karena tahu haknya dijamin penuh. Dan si debitur juga jelas batas kewajibannya sampai mana. Coba deh bayangin, kalau nggak ada asas ini, seluruh transaksi di masyarakat pasti ambyar. Nggak ada jaminan orang bakal nepatin janjinya. Bagian keempat, asas itikat baik dalam pelaksanaan. Nah, kalau kontraknya udah jadi undang-undang, terus gimana cara ngejalaninnya? Pasal 1338 ini nggak berhenti di kekuatan mengikat yang kaku aja. Di ayat ketiganya, ada semacam rem penyeimbang yang luar biasa penting. Perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Istilah aslinya dalam bahasa Belanda itu "ce goeder trouw". Klausul ini ngingetin kita,
dalam ngejalanin kontrak. Kamu nggak boleh kaku cuma lihat teksnya doang loh. Harus didasari sama kepatutan, keadilan, dan hati yang lurus. Biar lebih ngena maknanya, kita pinjem kata-kata dari salah satu begawan hukum kita, Prof. Subekti. Beliau negesin kalau itikat baik itu intinya adalah manifestasi dari kejujuran. Jadi, waktu kita bikin kesepakatan, kita tuh saling percaya kalau pihak lawan bakal jujur dan terbuka. Nggak ada tuh informasi penting atau niat jelek yang sengaja disembunyiin buat menjebak di masa depan. Pelaksanaan kewajiban itu harus benar-benar dilandasi niat tulus. Jadi kalau kita jejerin dua jagoan ini, di satu sisi ada Pacta Sunt Servanda. Dia ini kaku, pokoknya ngasih kepastian hukum mutlak. Janji, ya janji. Di sisi sebelahnya ada itikat baik yang sifatnya lebih dinamis, ngebawa rasa keadilan, kepatutan, dan moralitas. Keduanya ini bukan buat saling menjatuhkan loh ya, justru buat saling menyeimbangkan. Kepastian hukumnya dijaga, tapi kalau ada pihak yang terlalu kuat mau mengeksploitasi yang lemah pakai celah kontrak, nah disitulah itikat baik maju buat mencegah. Keseimbangannya sempurna kan? Bagian kelima, daftar pustaka dan referensi. Nah, ini dia, barisan literatur kelas berat dari para ahli hukum yang jadi tulang punggung pembahasan kita. Mulai dari karya masterpiece-nya Prof. Subekti, kompilasi dari Prof. Maryam Darus Badrul Zaman, analisis Prof. Sudikno Mertokusumo, uraian J. Satrio, sampai bukunya Agus Yuda Hernoko. Buku-buku inilah kiblat utama ilmu hukum perdata di tanah air dan jadi referensi primernya Notaris Nuri Notari untuk nyusun materi ini. Dan akhirnya, kita masuk ke bagian keenam, penutup dan pertanyaan refleksi. Kami mau nyampaikan dengan bangga kalau explainer materi akademik ini emang didedikasikan spesial buat kalian semua. Buat para mahasiswa hukum yang lagi semangat-semangatnya kuliah, para calon notaris dan PPAT yang lagi siap-siap terjun ke profesi, teman-teman staf di kantor notaris, dan pastinya buat semua pembelajar hukum online dimanapun kalian berada. Ingat ya, asas-asas yang baru aja kita obrolin ini bukan sekedar teori mati di buku. Ini bakal jadi instrumen krusial kalian buat nyiptain keadilan dan kepastian buat klien dan masyarakat luas nanti. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan reflektif yang lumayan menantang nih buat kalian. Gini, dalam praktiknya nanti, apa yang bakal terjadi kalau asas Pacta Sunt Servanda yang mengikat kaku itu tiba-tiba tabrakan langsung sama asas itikat baik yang nuntut keadilan, apalagi di tengah situasi overmark atau keadaan memaksa yang nggak pernah terduga sebelumnya? Menurut kalian, mana yang harus dijunjung lebih tinggi oleh seorang hakim? Coba deh dipikirin dan jadiin bahan diskusi seru sama teman-teman kalian. Makasih banyak udah ngikutin explainer ini dengan penuh semangat dan teruslah menggali lautan ilmu hukum. Sampai jumpa!